Masih dicari sosok striker tajam yang bisa menjadi andalan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang pantas? Bikin bangga. Pulang kampung ke Korea Selatan. Ini yang dikatakan Shin Tae-yong ke media Korsel soal timnas Indonesia. Padahal skillnya biasa aja. Kenapa Marcelino tak tergantikan di timnas Indonesia? Ingin jadi kiper terbaik dalam sejarah timnas Indonesia, ambisi besar Hernando Ari, curi ilmu di Euro 2024. Siapa yang jadi motivasi? Media Korea Selatan terlalu jujur. Bandingkan timnas Indonesia, Vietnam dan Malaysia. Sebut Malaysia dan Vietnam seperti ini. Bikin geger. Bestie Justin Hubner gabung Como 1907. Bek timnas Indonesia nggak ikut? Stadion GBT penuhi standar FIFA dan layak jadi kandang timnas Indonesia. Bagaimana nasib Persebaya? Kepada media Korea Selatan, Shin Tae-yong ungkap kunci keberhasilan timnas Indonesia di putaran ketiga. Rahasia apa yang belum kita ketahui? Baru datang dari Eropa usai dinaturalisasi di timnas Indonesia, pemain keturunan Belanda ini malu lihat kondisi skuad Garuda. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia setiap harinya. Masih dicari sosok striker tajam yang bisa menjadi andalan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang pantas? Striker adalah posisi yang unik di sepak bola. Pemain yang bermain di posisi itu selalu menjadi sorotan. Termasuk terjadi pula di timnas Indonesia. Sebab, pemain yang bermain di posisi striker selalu diharapkan untuk mencetak gol. Juga tentu saja membawa kemenangan bagi tim yang diperkuat. Skuad timnas Indonesia mungkin dalam 10 hingga 15 tahun terakhir sangat merindukan sosok striker tajam. Banyak striker yang belakangan muncul ke permukaan, tetapi performa mereka masih jauh dari harapan. Saat ini posisi striker timnas Indonesia kerap diisi Rafael Struijk. Namun, Struijk tak selalu bisa diandalkan untuk mencetak gol. Meski harus diakui kepintaran pemain ini untuk memancing pelanggaran lawan dan membuka ruang cukup bagus. Striker lain seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka juga masih jauh dari harapan. Mereka harus berusaha lebih keras untuk benar-benar bisa menjadi andalan. Era 1990-an hingga 2000-an awal bisa dikatakan sebagai era keemasan striker timnas Indonesia. Banyak penyerang tajam yang muncul pada era itu. Ada Kurniawan Dwi Yulianto, Gendut Doni, Widodo Cahyono Putro, Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Ilham Jayakesuma, Boa Solosa, Miro Baldo Bento, dan beberapa nama lain yang muncul ke permukaan. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi legenda. Misalnya Bambang Pamungkas yang di sepanjang karirnya mampu mencetak 38 gol untuk timnas Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto tak kalah melegenda. Pemain asal Magelang itu mampu menyarangkan 33 gol selama membela timnas Indonesia. Perubahan taktik sepak bola. Keringnya striker tajam di timnas Indonesia sebenarnya bukan datang tiba-tiba. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hal itu. Pertama adalah semakin banyaknya striker asing yang menguasai tak hanya Liga 1, bahkan Liga 2. Striker lokal pun semakin sulit mendapatkan kesempatan. Satu hal lagi adalah perubahan taktik sepak bola. Belakangan, pelatih lebih menyukai memasang satu striker saja. Hal itu juga mempengaruhi menit bermain striker lokal di kompetisi domestik. Seperti yang diungkapkan oleh legenda timnas Indonesia, Budi Sudarsono belum lama ini. Kebanyakan tim-tim Liga 1 memakai pemain asing. Nah, apalagi formasi dulu memakai 2 striker, tetapi sekarang 1, kata Budi. Ada fakta menarik mengenai rekor gol di timnas Indonesia.
Abdul Qadir saat ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Garuda dengan 70 gol dari 111 laga. Tepat di bawah Abdul Qadir, ada Iswadi Idris. Iswadi mencetak 55 gol dari 97 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Menariknya, keduanya bukan sosok striker murni. Abdul Qadir adalah winger kiri, atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan kiri luar. Sementara Iswadi Idris malah seorang gelandang serang. Iswadi adalah pengatur sekaligus finisher peluang di Timnas Indonesia era 1980-an. Melihat fakta-fakta di atas, menurut kalian, di era kita saat ini, pemain mana yang pantas untuk menjadi striker tajam yang dapat diandalkan untuk menciptakan pundi-pundi gol di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti? Sebut satu nama. Yuk kita bahas berita selanjutnya. Bikin bangga, pulang kampung ke Korea Selatan. Ini yang dikatakan Shin Tae-yong ke media Korsel soal Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memutuskan untuk sejenak beristirahat pulang ke kampung halamannya, Korea Selatan setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari YouTube A News, ST mengaku akan kembali lagi ke Indonesia sekitar bulan September 2024. Berkat kemenangan pada pertandingan terakhir melawan Filipina, ST menyebut masyarakat Indonesia kini sedang berbahagia. Semua orang dalam suasana hati yang baik, orang-orang dan pecinta sepak bola. Dari para penggemar dan presiden hingga presiden sepak bola kita semuanya berbahagia, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah melewati putaran kedua yang sulit. Putaran ketiga saya sangat optimis dengan hal ini, kata Shin Tae-yong. Lebih jauh, ST mengaku ingin mencetak sejarah bersama Timnas Indonesia setelah sebelumnya gagal menjadi pelatih Korea Selatan. Saya merasa baik dan ingin melaju sekali lagi pada putaran ketiga ini. Kali ini saya pergi untuk melihat sesuatu yang tidak dapat saya lihat. Karena itu, saya kembali menulis sejarah besar, kata Shin Tae-yong. Padahal skillnya biasa aja. Kenapa Marcelino tak tergantikan di Timnas Indonesia? Marcelino Ferdinand, bintang muda Timnas Indonesia, seringkali menjadi sasaran kritik netizen karena penampilannya yang dianggap kurang maksimal. Namun, pembelaan datang dari seorang ex-asisten pelatih Luis Milla yang saat ini bekerja di Liga 1. Dalam sebuah diskusi bersama akun Ruang Taktik di platform Twitter, alasan mengapa Marcelino tak tergantikan di era pelatih Shin Tae-yong dijelaskan dengan rinci. Akun Ruang Taktik membagikan pandangan asisten pelatih tersebut melalui sebuah unggahan yang mengatakan bahwa mantan pemain Persebaya Surabaya itu memiliki output kreativitas yang membuat suatu tim tidak mudah ditebak. Kemarin ngobrol sama salah satu asisten pelatih Liga 1. Pemain model Marcelino selalu diberi lisensi lebih karena dia punya output kreativitas. Gampangnya bikin tim gak mudah ditebak, ungkap akun Ruang Taktik. Poin penting yang ditunjukkan oleh Ruang Taktik mengenai Marcelino adalah kemauannya untuk mau membantu pertahanan dengan jumlah recovery yang setara dengan bek andalan Timnas Indonesia, Jai Itzes, meski Marcelino bermain di lini depan. Lino, sapaan Marcelino, meski memang gak perform, tapi mau bertahan. Kalau minusnya teman-teman udah nonton sendiri kemarin, dan memang setuju kurang oke di fase on possession. Tapi itu tadi, aspek yang dilihat pelatih kan gak cuma pas nyerang possession aja. Tapi, pas transisi ke bertahan gimana? Pas bertahan gimana? Jumlah recoveries Lino KMRN sama kayak back, Itzes. Tertinggi di match ini, padahal dia pemain depan. Lanjutnya, diskusi ini menunjukkan bahwa Marcelino diberikan peran khusus karena kreativitasnya yang tinggi, sehingga membuat permainan tim sulit ditebak oleh lawan. Namun, meski peran utamanya adalah menyerang, Marcelino tetap berusaha keras dalam bertahan, suatu kualitas yang dihargai oleh pelatih. Beberapa netizen kemudian bertanya, kenapa bisa gitu, Min? Apakah karena ada Haye dan Nathan yang jadi motor serangan? Ruang Taktik menjawab, salah satunya, Lino jadi gak perlu turun untuk bantu build up di belakang, karena udah ada Haye Nathan. Tapi dia harus lebih optimal, decisive di depan. Ada momen dia lari ke belakang kemudian diumpan Haye pada babak kedua akhir. Mungkin kayak gitu diperbanyak lagi.
Jawaban ini menjelaskan bahwa keberadaan pemain seperti Haye dan Nathan yang mengendalikan serangan dari belakang memungkinkan Marcelino untuk fokus pada perannya di depan. Namun, dia tetap diharapkan untuk lebih optimal dan membuat keputusan yang tepat saat berada di posisi menyerang. Pembelaan dari Bank BES dan ruang taktik ini menegaskan bahwa meskipun Marcelino mungkin terlihat kurang optimal saat menguasai bola, kontribusinya dalam transisi dan bertahan sangat signifikan. Jumlah recoveriesnya yang tinggi, setara dengan pemain belakang seperti Itzes, menunjukkan bahwa dia bekerja keras di lapangan, bahkan di luar perannya sebagai penyerang. Marcelino, meski kerap disalahkan, tetap mendapatkan kepercayaan dari pelatih karena aspek-aspek penting lainnya dalam permainannya. Ex-asisten pelatih Luis Milla ini mengingatkan kita bahwa sepak bola adalah permainan yang kompleks, di mana kontribusi seorang pemain tidak hanya dilihat dari kemampuannya menguasai bola, tetapi juga dari usaha dan kerja kerasnya dalam bertahan dan transisi. Dengan dukungan seperti ini, diharapkan Marcelino terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ingin jadi kiper terbaik dalam sejarah timnas Indonesia, ambisi besar Hernando Ari, curi ilmu di Euro 2024. Siapa yang jadi motivasi? Kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, akan mencuri ilmu dari pertandingan-pertandingan di Euro 2024 atau Piala Eropa 2024. Ilmu yang ia dapatkan nanti akan diterapkannya bersama timnas Indonesia. Hernando Ari senang dengan bergulirnya Euro 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024. Ia tidak sabar untuk melihat kiper-kiper top Eropa yang tampil dalam ajang 4 tahunan sekali itu. Hernando Ari menyadari bahwa permainannya masih kurang sejauh ini. Terlebih, ia sempat melakukan blunder kala timnas Indonesia menjamu Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Blunder yang dilakukan Hernando Ari sangat fatal. Pasalnya, ia gagal mengamankan bola dan dapat direbut oleh pemain Irak sehingga Ali Jasim sukses melepaskan si kulit bundar ke gawangnya. Pada saat melawan Filipina, Hernando Ari juga sempat melakukan blunder, tapi tidak fatal. Untung saja, timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih akan digelar pada September 2024 sampai Juni 2025. Lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia sangat berat karena akan bersaing untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. AFC akan melakukan drawing pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 27 Juni 2024. Masih ada waktu 3 bulan ke depan bagi Hernando Ari agar terus belajar. Saya akan mengevaluasi permainan saya dan melihat perkembangan zaman sekarang, terutama permainan dari kiper-kiper di Euro 2024. Ini perlu bagi saya agar terus belajar lagi di posisi penjaga gawang supaya mendapatkan ilmu ke depan, kata Hernando Ari. Hernando Ari menilai pastinya banyak pemain-pemain terutama kiper berkualitas yang tampil di Euro 2024. Ini sangat bagus untuk terus meningkatkan permainannya. Pastinya di Euro 2024 nanti banyak pemain berkelas. Itu bisa membuat saya untuk tambahan belajar, tutup Hernando Ari. Media Korea Selatan terlalu jujur. Bandingkan timnas Indonesia, Vietnam dan Malaysia. Sebut Malaysia dan Vietnam seperti ini. Media Korea Selatan, Sport Seoul menyoroti performa 3 pelatih Korea Selatan yang kini mengadu nasib di Asia Tenggara. Sejauh ini, ada 3 nama pelatih kenamaan Korea Selatan yang bekerja di Asia Tenggara. Nama pertama adalah Shin Tae-yong yang kini melatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia jadi tim yang tersenyum lepas saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi tersebut jadi sejarah baru bagi timnas Indonesia. Pencapaian ke ronde ketiga jadi yang perdana bagi tim Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski begitu, kesuksesan Shin Tae-yong di Indonesia tidak diikuti oleh 2 kompatriotnya. Sport Seoul menyoroti nasib 2 kompatriot Shin Tae-yong yang harus menerima hasil tak memuaskan.
Dua nama yang dimaksud adalah Kim Pan-gon di Malaysia dan Kim Sang-sik di Vietnam. Keduanya harus menerima kenyataan bahwa tim asuhannya gagal lolos ke ronde ketiga. Malaysia dan Vietnam harus finish sebagai peringkat ketiga di grup masing-masing. Malaysia kalah bersaing dengan Oman dan Kirgistan di grup D. Sementara Vietnam tak berdaya menghadapi Irak dan timnas Indonesia di grup F. Perbedaan nasib ketiga pelatih itu membuat Sport Seoul membuat artikel soal nasib ketiga pelatih tersebut. Kim Pan-gon dan Kim Sang-sik menangis. Hanya Shin Tae-yong yang tertawa. Campur aduk suka dan duka pelatih Korea di Asia, tulis judul laporan Sport Seoul. Sport Seoul juga menyoroti kesuksesan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Timnas Indonesia sejauh ini sudah sukses menembus fase gugur Piala Asia level senior untuk kali perdana. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Shin Tae-yong kembali membuat keajaiban. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa timnas U23 Indonesia lolos hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam perjalanannya, timnas U23 Indonesia juga sukses mengalahkan salah satu tim raksasa Asia, Korea Selatan. Saat itu, timnas U23 Indonesia menang atas Korea Selatan pada babak perempat final via adu penalti. Kini, timnas Indonesia bersiap menanti calon lawan di ronde ketiga. Bikin geger, bestie Justin Hubner gabung Como 1907. Bek timnas Indonesia nggak ikut? Publik tanah air tengah dikejutkan dengan kabar bergabungnya winger muda timnas Irak, Ali Jassim, ke Como 1907 di Liga Italia Serie A. Ali Jassim sejatinya adalah sosok mimpi buruk bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Tak hanya sekali pemain ini membawa kepedihan untuk skuad Garuda. Mulai dari Piala Asia 2023 lalu, Ali Jassim langsung menjadi starter di matchday pertama fase grup melawan timnas Indonesia. Meski belum mampu mencetak gol, Ali Jassim berkontribusi besar dalam kemenangan Irak atas timnas Indonesia dengan skor 3-1. Berlanjut ke Piala Asia U23 2024, turnamen yang juga digelar di Qatar. Kali ini Ali Jassim benar-benar jadi mimpi buruk Shin Tae-yong. Satu gol yang dilesakan Jassim ke gawang timnas U23 Indonesia di menit ke-96 menjadi penentu kemenangan Irak di perebutan tempat ketiga turnamen. Kemenangan itu membawa Irak memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024, sekaligus membuat timnas U23 Indonesia ke playoff Olimpiade. Skuad asuhan Shin Tae-yong berakhir sebagai tim peringkat 4 Piala Asia U23 2024 karena kekalahan itu. Dan momen teranyar dan sempat membuat fan timnas Indonesia gelisah adalah saat pertemuan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia justru tak berdaya di hadapan timnas Irak gara-garanya Ali Jassim. Skuad Garuda sebenarnya mendominasi jalannya babak pertama dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ali Jassim masuk di awal babak kedua. Kehadirannya benar-benar membuat lini bertahan timnas Indonesia pontang-panting. Berkat aksinya di menit ke-59, Jordi Amat sampai harus diusir dari pertandingan usai diganjar kartu merah karena pelanggaran keras ke Jassim. Puncaknya di menit ke-88, memanfaatkan blunder fatal Hernando Ari. Sepakan kaki kanan mendatar Ali Jassim membawa Irak unggul 2-0. Irak pun memastikan kemenangan atas timnas Indonesia di kandang lawan dengan skor tersebut, hasil yang membuat Justin Hubner geram. Sampai-sampai usai pertandingan, Hubner melancarkan tendangan ke dada Ali Jassim, tentu hanya sebatas bercandaan. Ali Jassim pun langsung memeluk Justin Hubner diiringi tawa, dan karena momen itulah kedua pemain ini diberi predikat bestie. Kabar Ali Jassim gabung Como 1907 ini mencuat dari media sosial, tepatnya dari unggahan akun Instagram Irak Fotbalpot. Unggahan tersebut bahkan sampai mengklaim jika Ali Jassim sudah menerima tawaran dari Como 1907 dan musim depan akan jadi wajah baru tim di Serie A. Ali Jassim telah menerima tawaran dari tim Serie A yang baru dipromosikan Como. Asisten manajer mereka adalah legenda Spanyol Cesc Fabregas, tulis Irak Fotbalpot. Kabar itu sontak membuat geger jagat media sosial, khususnya dunia persepak bolaan Indonesia. Lantas apakah bek timnas Indonesia yang juga bestie Ali Jassim tak lain dan tak bukan
Justin Hubner akan mengikuti jejak Kecomo 1907? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti sudah diungkap Mirwan Suarso perihal kans pemain timnas Indonesia bergabung Como 1907. Jawabannya pun cukup pedas. Meski tak menggaransi seluruh pemain timnas Indonesia bakal bernasib demikian. Kami baru promosi, ucap Mirwan Suarso pada bulan Mei lalu. Di saat promosi ini, kami harus mencari pemain yang siap tempur dan bisa main di Serie A. Dilihat dari evaluasi data, pemain Indonesia kalau masuk ke klub kami pasti akan jadi cadangan bahkan mungkin tidak main sama sekali. Ngapain? Itu kan merugikan pemainnya juga merugikan klub, jadi kekurangan slot untuk pemain, imbuhnya. Menarik dinantikan kejutan yang akan muncul selanjutnya dan kepastian Como 1907 merekrut Ali Jassim. Stadion GBT penuhi standar FIFA dan layak jadi kandang timnas Indonesia. Bagaimana nasib Persebaya? Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, di Surabaya telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai venue yang memenuhi standar FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, memastikan bahwa stadion ini siap menjadi kandang timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September mendatang. Kepastian ini muncul setelah GBT sukses menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U17 di Indonesia pada akhir 2023 lalu. Menurut Dito, persiapan stadion GBT sudah sangat matang dan stadion ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh FIFA. Ya, saya rasa Bung Tomo sudah qualified sebagai FIFA dan kemarin sudah dipakai untuk Piala Dunia U17. Saya rasa persiapannya pasti siap dan pasti prima, ujar Dito. Pengakuan ini memberikan kepercayaan besar bahwa GBT mampu menggelar pertandingan kelas dunia dengan fasilitas yang memadai. Keputusan untuk menggunakan stadion GBT sebagai kandang timnas Indonesia diambil setelah adanya perubahan venue dari Jakarta ke Surabaya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa laga FIFA Matchday Timnas Indonesia pada September 2024 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta harus dipindahkan ke Surabaya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, untuk acara yang akan dihadiri oleh tamu negara, Paus Franciscus. Paus Franciscus dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 3 September 2024, dan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung agenda kunjungan ini. Salah satu langkah yang diambil adalah menggeser venue kualifikasi Piala Dunia dari Stadion GBK ke Stadion GBT. Erick Thohir meminta agar perpindahan venue ini tidak menjadi polemik, karena kedatangan Sri Paus adalah kunjungan kenegaraan yang penting. Jadi ini jangan menjadi polemik, karena yang berkunjung ini tamu negara, tokoh dunia ya kita harus mengerti. Jadi kita, Timnas Indonesia, bermain di Surabaya, imbuhnya. Selain menjadi venue untuk kualifikasi Piala Dunia, Stadion GBT juga akan menjadi tuan rumah untuk Piala AFF U19 pada Juli mendatang, tepatnya pada 17 hingga 29 Juli. Keberadaan dua event besar ini di GBT menunjukkan kapasitas stadion tersebut sebagai venue internasional yang layak dan siap digunakan untuk berbagai pertandingan penting. Namun, dengan penetapan GBT sebagai kandang timnas Indonesia, muncul pertanyaan tentang nasib Persebaya Surabaya yang selama ini menjadikan stadion ini sebagai markas mereka. Bagaimana nasib Persebaya jika stadion GBT digunakan untuk agenda-agenda besar timnas? Persebaya Surabaya adalah salah satu klub terbesar di Indonesia dengan basis pendukung yang sangat fanatik. Dan, Stadion GBT telah menjadi tempat bersejarah bagi klub ini dan pendukungnya. Dengan jadwal yang padat untuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF, Persebaya mungkin harus mencari alternatif stadion atau menyesuaikan jadwal pertandingan mereka. Ini bukan pertama kalinya klub harus menghadapi situasi seperti ini, dan manajemen klub pasti akan mencari solusi terbaik untuk memastikan kelancaran pertandingan mereka. Manajemen Persebaya Surabaya perlu berkoordinasi dengan PSSI dan pihak pengelola stadion untuk memastikan bahwa kebutuhan klub tetap terpenuhi. Mereka bisa mempertimbangkan opsi untuk menggunakan stadion alternatif di sekitar Surabaya atau menyesuaikan jadwal latihan dan pertandingan agar tidak berbenturan dengan agenda timnas.
Selain itu, penyesuaian ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk beradaptasi dengan kondisi yang lebih fleksibel dan dinamis. Dukungan penuh dari para pendukung setia, bonek, akan menjadi faktor kunci dalam menjaga semangat dan performa tim di lapangan. Pada akhirnya, penetapan Stadion GBT sebagai venue kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF U19 merupakan pengakuan atas kualitas stadion ini. Namun, hal ini juga menuntut fleksibilitas dari semua pihak yang terlibat, termasuk Persebaya Surabaya. Dengan koordinasi yang baik dan dukungan penuh dari semua pihak, Persebaya dapat terus berprestasi dan mempertahankan kebanggaan kota Surabaya di kancah sepak bola nasional dan internasional. Penting untuk diingat bahwa penggunaan Stadion GBT untuk agenda-agenda besar ini juga memberikan keuntungan bagi Persebaya dalam jangka panjang. Kehadiran event-event internasional dapat meningkatkan profil stadion dan klub di mata dunia, serta memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam menghadapi tantangan ini, Persebaya dan para pendukungnya diharapkan dapat tetap solid dan mendukung setiap langkah yang diambil oleh manajemen klub. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Persebaya Surabaya akan terus menjadi salah satu kekuatan besar di sepak bola Indonesia, apapun situasinya. Kepada media Korea Selatan, Shin Tae-yong ungkap kunci keberhasilan timnas Indonesia di putaran ketiga. Rahasia apa yang belum kita ketahui? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kunci keberhasilannya membawa skuad Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga seusai berhasil mengalahkan Filipina. Timnas Indonesia menjadi sorotan karena mereka menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Keberhasilan ini membuat banyak pihak membicarakan tim merah putih. Salah satunya media Korea Selatan yang juga menyoroti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal ini karena pelatih berusia 53 tahun tersebut menjadi satu-satunya juru taktik asal Korea Selatan yang saat ini menukangi tim Asia Tenggara dan berhasil melangkah lebih jauh. Seperti diketahui, ada dua pelatih asal Korea Selatan yang saat ini juga menukangi tim asal Asia Tenggara yakni Kim Panggon, Malaysia, dan Kim Sang Sik, Vietnam. Namun, Malaysia dan Vietnam dipastikan tersingkir dan gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, keberhasilan Shin Tae-yong ini membuat media asal negeri Ginseng merasa penasaran. Apalagi, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut sebelumnya juga berhasil membawa timnas U23 Indonesia melaju hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bahkan berhasil menyingkirkan Korea Selatan dan membuat mereka gagal ke Olimpiade setelah 40 tahun tak pernah absen. Oleh karena itu, media Korea Selatan pun ingin tahu bagaimana Shin Tae-yong bisa mendorong perubahan sepak bola Indonesia. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, mereka dipastikan akan bersaing dengan 18 tim terbaik di Asia untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mengungkapkan kepada media Korea Selatan bahwa keberhasilannya membawa timnas Indonesia bisa melangkah sejauh ini tak berjalan mudah. Saat pertama kali dia menukangi timnas Indonesia, semua dimulai dengan tidak mulus. Namun, Shin mulai membentuk tim dari usia muda yakni tepatnya timnas U18 dan U19. Setelah itu, para pemain tersebut masih terus bersama Shin Tae-yong hingga ke level senior saat ini. Menurut Shin, salah satu kunci keberhasilan membawa tim merah putih ke putaran ketiga adalah karena dia punya ikatan yang bagus dengan para pemain. Shin mengakui bahwa dia telah bekerja bersama dengan para pemain ini selama 4 tahun. Oleh karena itu, para pemain memahami apa yang diinginkan pelatih dan dia pun tahu kondisi tim asuhannya. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menyebut bahwa situasi itu menjadi keuntungan terbesar. Saat pertama menjabat, saya berlatih bersama pemain U18 dan U19, ujar Shin Tae-yong. Pemain-pemain itu terus melaju hingga menjadi perwakilan kelompok usia dan andalan timnas senior, ucapnya. Jadi keuntungan terbesarnya adalah kami saling memahami dengan baik, tegasnya. Dengan keberhasilan melangkah sejauh ini, tentu saja Shin Tae-yong ingin membawa timnas Indonesia bisa tampil ke Piala Dunia 2026 nantinya. Walaupun tak akan mudah,
Shin mengaku ingin bisa membawa tim merah putih tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Dia mengakui bahwa target tersebut tak akan mudah karena kenyataannya Indonesia saat ini berada di pot terakhir dalam drawing putaran ketiga nanti. Dari 18 tim kontestan, ranking FIFA Indonesia adalah salah satu yang terendah dengan menempati posisi ke-134 saat ini. Baru datang dari Eropa usai dinaturalisasi di Timnas Indonesia, pemain keturunan Belanda ini malu lihat kondisi skuad Garuda. Pemain naturalisasi keturunan Belanda ini mengakui kalau dirinya sempat malu melihat kondisi dari Timnas Indonesia saat itu. Momen tersebut terjadi setelah pemain keturunan Belanda ini baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan bakal segera gabung ke Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia memang telah lama menerapkan kebijakan naturalisasi pemain keturunan bahkan jauh sebelum era Shin Tae-yong. Pemain naturalisasi pertama Timnas Indonesia adalah Arnold van der Veen, penjaga gawang berdarah Belanda yang lama berkarir di tanah air pada dekade 50-an. Namun, Timnas Indonesia sempat berhenti melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan sebelum akhirnya masuk Christian Gonzalez di tahun 2010. Kini, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kembali memberlakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan di Eropa, khususnya Belanda. Keputusan tersebut tampaknya tepat karena kehadiran pemain keturunan di Timnas Indonesia langsung memberikan prestasi luar biasa bagi negara. Di level junior, Timnas Indonesia finish sebagai 4 besar Piala Asia U23 bahkan hampir saja memecahkan rekor lolos ke Olimpiade Paris 2024. Serupa dengan juniornya, Timnas Indonesia Senior juga tak mau kalah dengan lolos penyisihan grup Piala Asia dan melangkah ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, ada satu pemain naturalisasi yang namanya hampir terlupakan, namun mempunyai peran penting saat membela Timnas Indonesia. Dia adalah Diego Michels, pemain Belanda yang punya garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ayahnya yang masih memiliki darah Timor. Saat menerima tawaran naturalisasi Timnas Indonesia pada 2011, Diego Michels tengah bermain untuk klub legendaris Liga Belanda, Go Ahead Eagles. Akan tetapi, saat dirinya pertama kali bergabung dengan skuad Garuda, ia justru malu melihat kondisi calon rekan-rekannya di Timnas Indonesia pada saat itu. Bersama agennya, Diego Michels baru saja datang dari Belanda dan berniat untuk langsung bergabung dengan pemain Timnas Indonesia lainnya di hotel. Momen memalukan pertama kali dalam sepak bola. Saya masih ingat pertama datang di hotel Timnas waktu itu. Saya tunggu di lobi, ujar Diego. Rupanya, Diego Michels terkejut dengan kebiasaan pemain Timnas Indonesia yang tidak menggambarkan kalau mereka merupakan seorang pesepak bola. Tim baru datang, keluar dari bus, langsung pakai sandal jepit, rompi, tas begitu. Terus agen saya bilang, "Ini Timnas ini," tuturnya. Sontak saja Diego Michels terkejut melihat penampilan penggawa Timnas Indonesia tersebut yang menurutnya berbeda jauh dari pemain di Belanda. Saya langsung bilang, "Hah? Tim bola ini? Soalnya di Belanda kan biasanya rapi." "Itu saya kaget itu," kata Diego Michels.